Selamat datang di channel Guido Famula. Pada kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial agar browser kita sedikit aman. Ya kalau bisa kita buat lebih aman dengan settingan cookies, set dan cache akan terhapus otomatis ketika kita tidak membutuhkannya. Tentunya ini kita membutuhkan settingan custom. Ya, tidak terlalu rumit. Pasti semuanya bisa. Oke, sekarang buka browsernya. Di sini saya menggunakan Firefox yang versi developer. Nah, langsung klik pada icon hamburger, lalu arahkan kursor ke settings. Nah, secara umum ataupun general, ini settingan saya seperti ini ya. Ini lebih ke preferensi karena bukan ini inti dari video. Kita langsung ke privacy dan security. Nah, untuk privacy dan security, untuk settingan default, Firefox itu biasanya memilih yang standar untuk proteksi dan performa. Sedangkan untuk video kali ini dan kebiasaan saya menggunakan internet ataupun browser, saya memilih yang strict. Jadi saya berharap dapat mencegah dari tracking sosial media, ada cross-site cookies di semua Windows, ada tracking konten, karena ya kita tahu zaman sekarang itu script itu udah pada canggih-canggih. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi di dalam belakangnya itu mungkin aktivitas kita, jejak-jejak kita itu bakal masuk ke sana. Ya, misalnya kita khawatir dengan data-data yang biasa kita ketikkan di internet ataupun di website bersangkutan. Nah, jadi di sini dari settingan strict dari browser akan memberi sinyal jikalau website yang bersangkutan yang kita kunjungi ataupun yang kita akses berbahaya. Maksudnya diduga berbahaya. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk lanjut atau kembali. Dan juga di sini ada pencegahan crypto miner. Ini lumayan buat berat ya kalau kita terkena website yang menggunakan crypto miner, karena kita juga akan membantu mereka melakukan penambangan secara online. Tentu akan memakan RAM ataupun disk dari laptop ataupun gadget yang kita gunakan. Dan juga fingerprinter. Ini saya masih kurang paham implementasinya seperti apa, tapi sepertinya ini segala jejak dari jari-jari kita, mungkin dari gadget, smartphone ataupun trackpad dari laptop, ya dapat dihapus atau dilindungi oleh fitur strict ini. Ya, berharap demikian saja. Di sini cookies dan set data sejauh ini saya hanya menghabiskan 1,1 MB. Nah, padahal saya sudah menggunakan ini lebih dari 5 bulan ya, Firefox yang edisi ini, dan juga akunnya juga sudah lumayan bertahun-tahun, tapi hanya segini. Kita lihat manage datanya. Nah, ini Instagram hanya 285 KB, ada Quora, ada website saya, ada GitHub, Mailtrack, ada google.com. Ini semua website yang saya kecualikan untuk dihapus data-datanya. Jadi dalam artian website ini saya izinkan untuk tersimpan di browser, cookies, cache, dan site data lainnya. Nah, kalau kita mau menghapus bisa langsung remove all atau langsung di sini clear data, tapi saya tidak melakukan itu karena saya hanya akan menggunakan yang otomatis berdasarkan aplikasi ataupun browser. Pada saat kita close aplikasi, maka semua set data dan cookies akan terhapus. Ini berguna untuk kita yang berselancar di internet, karena tidak semua website ingin kita simpan historinya ataupun kita menerima untuk menyimpan cookies website mereka. Jadi singkatnya yang penting-penting saja yang kita simpan di dalam cookies dan cache browser kita. Itu untuk aplikasi yang kita inginkan ataupun yang wajib kita simpan menurut preferensi masing-masing, itu kita lakukan pengecualian.
Di sini ada beberapa ya yang saya kecualikan. Account Google karena saya masih menggunakan login Google, dan juga YouTube agar tidak login ulang berkali-kali. Karena kalau kita tidak lakukan pengecualian, ketika kita close pasti mereka balik fresh lagi browsernya, jadi nol lagi. Jadi kita lakukan setting lagi. Nah, kalau seperti ini aman. Yang lainnya yang tidak penting akan terhapus otomatis. Nah, contoh kita buka history. Ini history saya. Ini ada Quora. Kita buka dulu. Ini penggunaan 1,1, kita refresh. Berapa? Penggunaan cookies dan set data. Kita refresh. Tuh, naik 4,4. Nah, Quora. Nah. Oke. Naik ke 4,4. Sekarang kita buka YouTube. Ini ngomong-ngomong, YouTube juga saya kecualikan ya, jadi dia menyimpan cookies saya juga, tapi saya menggunakan DuckDuckGo untuk melakukan ya, mencegah. Ini menginformasikan bahwa aman, dan juga grade ataupun nilai dari website yang kita kunjungi, sejauh mana aman. Nah, kita refresh lagi. Tuh, naik ke 9,5. Sekarang kita lakukan close. Sekarang kita buka lagi. Sekarang kita buka settingan, langsung ke privacy dan security. Kita lihat, tuh dia balik lagi 1 MB of disk space. Dengan status Quora masih menyimpan ID dan password saya. Oke, sudah. Nah, jadi intinya ada di settingan cookies dan set data. Jadi kalian bisa lakukan centang di sini, tapi sebelum melakukan centang, lakukan dulu pengecualian pada website yang tidak ingin kamu hapus otomatis. Jadi ketika kalian buka browser kembali, masih menyimpan informasi login kita, biar tidak login berulang-ulang kali. Terutama seperti Google kan karena kita juga rutin menggunakan akun Google-nya ataupun Gmail, itu perlu dikecualikan agar tidak bolak-balik. Apalagi yang menggunakan OTP, aduh pasti ribet sekali ya. Setiap masuk browser lakukan login berkali-kali. Apalagi menggunakan DuckDuckGo. Karena DuckDuckGo itu dia tidak akan menyimpan, misalnya kita cari Indonesia. Nah, kalau di Google itu kan setiap kita masuk ke pencarian pasti ada tulisan di bawahnya kita mengunjungi ini tahun berapa, kapan, ada tertera. Kalau di DuckDuckGo enggak, karena dia tidak menyimpan, tidak melakukan track pada jejak kita. Jadi ada juga risikonya sih, kita menjadi tidak hafal, tidak ingat apakah website ini atau artikel ini pernah kita kunjungi atau belum. Jadi ketika kita melakukan mencari informasi, kita harus mengingat dan akan berkali-kali masuk ke website tersebut, karena di sini tidak ada informasi bahwa kita pernah mengunjungi. Tuh tampilannya tuh. Yang saya lebih suka dengan DuckDuckGo sih. Ini masih banyak sih settingan-settingan browsing yang untuk keamanan dan juga agar lebih ringan. Di sini ada history, kita bisa langsung clear. Ini kita akan remember atau tidak. Jadi saya lakukan clear history when Firefox developer close. Jadi ketika saya close, maka historinya akan terhapus kecuali yang kita lakukan manage exception. Nah, ini yang manage exception tidak akan dihapus, itu akan nangkring di sini. Ini 6 bulan nih hanya segini saja nih, pada saya biasanya browsing itu berkali-kali. Itu how to ya, perihal pemrograman saya juga masih melakukan pencarian informasi dan tutorial. Di sini saya melakukan block pop up Windows.
jadi setiap ada pop up langsung di blok. Jika developer ataupun scriptnya memaksa, maka dia akan close otomatis. Ini melakukan block danger downloads. Ini preferensi sih. Kadang juga ada beberapa downloadan yang mungkin aman, tapi karena terlalu ketat dianggap berbahaya. Itu kembali lagi ke ya preferensi masing-masing. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.